Kenapa kami melakukan reakreditasi gitu ya? Karena kami melihat bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat 7. Hanya 77 Podcast, hanya di 77 TV. 77 bersatu mencapai tujuan. Sobat 7, kesempatan kali ini kami sangat beruntung mendapat tamu kehormatan yaitu Bapak Hari Sri Kahartan Kusuma Wijaya. Beliau ada di samping kami. Beliau hadir ini hari kedua ya Bapak? hari kedua. Hari betul. kedua. Iya. Beliau ternyata adalah Widya Iswarah juga, sama posisinya saat ini beliau, coba Bapak, izin Bapak maksud kedatangan Bapak. Oke, ya. Baik, terima kasih Sobat 7 ya, atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami kebetulan di sini bersama tim akreditasi ya dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Nah, tugas kami di sini selaku tim akreditasi melakukan visitasi ya atau akreditasi terhadap pelaksanaan pelatihan pengadaan barang dan jasa. Dan kami sangat senang bersyukur ya Bapak Ibu teman-teman di BPSDM Provinsi Sumatera Selatan ini sangat kompeten ya, sangat adaptif ya, sehingga proses akreditasi berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Tadi saya mendengar kompeten adaptif ya, itu salah satu nilai berakhlak. Betul ya, betul. Alhamdulillah kalau bisa kita semuanya Pak ya, berakhlak itu bisa kita miliki ya Sobat 7. Karena bagi kami aparatur sipil negara ada nilai-nilai dasar yang harus kami pedoman nih, kami jadikan panduan dalam bersikap perilaku. Baik Pak Hari, tadi Bapak mengatakan melakukan visitasi Pak betul, ya, betul ya. selama 2 hari. Kalau boleh kami tahu seberapa jauh upaya kami untuk melakukan reakreditasi pelatihan atau diklat PBJ pengadaan barang jasa. Boleh. Ya, baik, terima kasih. Jadi Ibu Bapak sekalian, Sobat TV 7, Sobat TV 7 ya, betul ya. Kenapa kami melakukan reakreditasi gitu ya? Karena kami melihat bahwa BPSDM Provinsi Sumatera Selatan punya potensi besar gitu ya, sebagai kepanjangan tangan dari KPP dan sebagai pusat keunggulan di bidang pelatihan pengadaan barang dan jasa. Dan ini memang terbukti ya, walaupun tentunya tetap harus meningkatkan terus ya, gitu ya. Terbukti bahwa saya melihat sangat punya potensi yang bisa tetap ya dikembangkan. Dan sekali lagi karena melihat potensi tersebut, kami dan bersama pimpinan di KPP itu mendorong dan mensupport ya 100% gitu ya provinsi BPSDM Provinsi Sumatera Selatan untuk bisa sekali lagi menjadi salah satu pusat keunggulan di bidang pengadaan pelatihan pengadaan barang dan jasa. Mungkin ya, baik Pak Hari. Begitu Sobat 7 apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hari. Jadi perpanjangan tangan LKPP ya Pak. Betul. Bangga sekali kami BPSDM di Provinsel mendapatkan kehormatan seperti itu, dan itu bukan dicapai dengan dengan cara yang mudah, berjibaku teman-teman di akreditasi, berjibaku sehingga mudah-mudahan kami tetap bisa lanjut Bapak. Amin. Mendapatkan akreditasi dengan kualifikasi yang memang sangat kami harapkan Bapak. Siap. Baik Pak. Ya. Pelatihan ya, jadi kami Bapak bilang ada 80 program pelatihan. Betul. Tapi kami baru mengaduk 2 dari itu. Dan Pak Hari juga sampaikan Sobat 7 tadi sebenarnya kita bisa menambah ya Pak ya, menambah itu dan semuanya tersedia gratis. Jadi gratis, betul. Sebenarnya enak sekali sebenarnya Pak. Kita tinggal kurikulum dan semuanya semua ada tersedia. Mungkin bagaimana caranya Pak Hari kami bisa tidak hanya 2 pelatihan? Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya caranya sangat mudah sekali gitu ya. Jadi silahkan saja gitu ya, mungkin menyampaikan dulu kepada mitra ya atau stakeholder OPD ya terkait dengan menu-menu ya, bahasa kami menu-menu ya program pelatihan tersebut ya. Ada pelatihan PBJ desa, ada pelatihan bagi pelaku usaha kecil, ada pelatihan katalog elektronik, ada pelatihan bagi PPK ya, bagi pejabat pengadaan gitu ya dan sebagainya. Sangat banyak sekali Nah, itu silahkan mungkin ditawarkan ya, katalog ini ditawarkan kepada OPD-OPD. Tentunya mungkin tidak hanya di provinsi, lingkungan provinsi Sumatera Selatan, tapi juga mungkin di kabupaten kota ya, di provinsi lingkup provinsi Sumsel. Nah, kemudian nanti silahkan berkoordinasi dengan kami apabila memang kebutuhan itu sudah ada ya.
Idealnya sih satu kelas itu antara 25 sampai 30 Maksimal kelas. Ya. Dan kami itu semua ya, semua program pelatihan, kurikulum, modul, materi itu sudah lengkap ya. Tinggal Bahkan laksanakan saja. betul, bahkan kami juga sudah punya LMIC-nya ya gitu ya. Gitu. Learning Management System-nya. LMC Jadi betul ya, bisa jadi kita akses Pak ya. betul bisa diakses, bahkan peserta nanti silahkan juga bisa mendapatkan akunnya ya, bisa mendapatkan pelatihan ya sebelum nanti secara tatap muka gitu ya. MOC gitu, Pak, ya. Ya, tidak hanya MOC ya, mungkin blended learning. Kalau MOC kan mungkin tidak ada, betul ya. Kalau blended learning kan nanti bisa belajar dulu, betul. Kemudian nanti ada klasikal. Mungkin demikian, Ibu. Baik, Sobat 7, sebenarnya nanti ini mungkin akan menjadi PR kami, Bapak. Nanti bagaimana upaya bisa 80 pelatihan itu, kalau tidak seluruh ya, Pak ya. Mungkin untuk ke depan itu tadi ada tentang pengadaan barang di desa, katalog. Kan kita kalau lihat melakukan evaluasi ke desa itu, ya itu tadi ada permasalahan mungkin titiknya itu di situ ya, Pak Hari. Baik Pak Hari, Provinsi Selatan mengadop saya membahasakan mengadop dua pelatihan yaitu level 1 dan level C. Iya, PPK tipe C. Bisa Bapak sampaikan perbedaan level 1 dan PPK. Oke, baik ya. Jadi saat ini ya BPSDM Provinsi Sumatera Selatan itu sudah menyelenggarakan ya pelatihan level 1 ya, pengadaan barang jasa level 1. Kenapa disebut level 1? Karena sesuai dengan Permen PAN RB gitu ya, untuk jabatan itu dibagi menjadi 5 level sebenarnya ya. Jadi 5 level di mana level 1 itu memang level yang paling basic ya. Jadi kalau dalam pengadaan barang, dalam proses pengadaan barang dan jasa itu hanya mengetahui tentang regulasi. Dasarnya saja gitu ya. Nah, kemudian kalau dibedanya dengan level 2, 3 dan 4 dan seterusnya, tentunya kalau di level 2 itu nanti yang bersangkutan atau peserta pelatihan itu ketika sudah menyatakan lulus dalam pelatihan dan kompeten, itu mampu melaksanakan pelatihan sederhana. Level 2 itu jadi pelatihan sederhana. Pelatihan sederhana itu yang tidak perlu tender. Jadi pengadaan langsung gitu ya, seperti kayak gitu ya, atau e-purchasing ya, itu level 2. Kemudian level 3 itu yang nanti di mana pelatihan atau pengadaannya itu perlu proses tender ya, atau proses seleksi ya kalau untuk konsultan. Nah, untuk yang di level 4 itu ketika untuk pengadaan-pengadaan yang kompleks. Ya, misalnya pengadaan kompleks itu misalnya pengadaan KPBU, tender internasional atau pekerjaan terintegrasi gitu ya, rancang bangun ya, design and build dan sebagainya. Itu di level 4. Dan tentunya nanti ada level 5 yang ini masih kami kembangkan ya, karena kami memang belum sampai ke level 5 ya. Karena di level 3 pun ini pelaku-pelaku pengadaan juga sepertinya kompetensinya perlu banyak ditingkatkan ini untuk di level 3 seperti itu. Oke. Nah, yang kemudian kalau untuk yang PPK tipe C gitu ya, Ibu Bapak sekalian, memang tipologi PPK itu di dalam regulasi itu dibagi menjadi 3, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Ya. Nah, tipe C ini hanya untuk pengadaan-pengadaan, dia tugas PPK-nya pengadaan sederhana saja. Jadi yang tanpa tender. Jadi misalnya mau belanja jamuan rapat gitu ya, atau belanja ATK di bawah 10 juta. Ya, nah itu PPK tipe C. Nah, di luar itu yang melakukan dengan tender atau seleksi, maka kita sebut sebagai PPK tipe B. Ya, misalnya mau rehab gedung gitu ya, belanja peralatan mesin, modal. Nah, itu tipe B. Nah, kemudian yang tentunya terakhir itu, ini sangat sedikit sekali, itu yang tipe A itu untuk pengadaan yang kompleks tadi ya. Ya, kompleks tadi itu tentunya yang pekerjaannya itu resikonya tinggi, peralatan khusus dan sebagainya. Nah, itu kami siapkan semua, baik itu modul ya, materi, paparan, termasuk juga narasumber atau fasilitatornya. Semua sudah ada di dalam LMC kami ya, di dalam e-learning kami seperti itu. Oke, Pak. Gitu, ya. Jadi Sobat 7, apa yang disampaikan oleh Pak Hari bisa menambah informasi bagi Sobat 7 yang tertarik untuk ikut diklat ini, pelatihan ini, pengadaan barang dan jasa itu juga merupakan aturan ya Pak ya? Betul. Jadi, BPK harus punya kompetensi, dia harus ikut diklat ini. Nah, untuk level 1 itu kira-kira pesertanya Pak Hari? Ya. Jadi benar sampaikan bahwa ini amanah dari regulasi ya. Jadi memang Ibu Bapak sekalian selaku pelaku pengadaan ya, entah itu sebagai PPK, pejabat pengadaan atau Pokja, itu harus sertifikasi. Sehingga kalau untuk peserta untuk yang di level 1 tentunya ini yang nanti akan menjadi PPK ya, calon PPK gitu ya, maupun calon Pokja. Ya, kalau untuk yang di PPK tipe C atau tipe B atau tipe A tentunya ini bagi para PPK ya, sesuai dengan spesifikasi atau karakteristik pengadaannya. Gitu. Pak, tadi kalau untuk level 1 kan mengadakan ada di luar wilayah misal yang mengadakan level di atas 2 dan 3?
Di luar BPSDM Sumsel Ya, maksudnya seperti itu. maksudnya. Sampai saat ini memang ada beberapa khususnya BPSDM di Pulau Jawa ya Bu ya gitu ya. Iya. Tapi kalau di luar Pulau Jawa ini Masih mungkin Sumsel. baru Sumsel ini kan Iya, gitu. gitu. Jadi ini Jadi, pioner juga ini Benar ya Pak sebenarnya. ya, mohon Ya. dukungan kami. Siap. Kami mohon terus dari LKPP Iya. karena ini masih baru dan memang ini dibutuhkan ya Pak ya dalam proses pengadaan barang jasa. Betul, betul. Bapak, Ya. tadi Bapak juga menyampaikan bahwa Widya Iswara juga boleh untuk Menjadi jadi fasilitator. fasilitator. Bisa Bapak sampaikan sedikit Oke, siap. pengulangan kembali. Ya, baik. Jadi pelatihan ini kan sama dengan pelatihan yang lain sebenarnya ya. Jadi pelatihan pengadaan barang jasa yang membedakan tentunya hanya substansinya saja atau level kompetensinya saja. Nah, kalau untuk para widyaswara di mana punya kompetensi dalam melakukan mendeliver ya gitu ya, kompetensi ataupun pembelajaran gitu ya, mengelola pembelajaran, Itu tentunya untuk yang level 1 sudah punya Lewat potensi besar gitu ya. Nah, tinggal ruang kelas Pak ya. betul pengelolaan kelas, betul pengelolaan kelas ya. Nah, substansi ini karena di level 1 hanya bicara tentang regulasi ya gitu ya, dan rasanya regulasi itu kan dengan pengalaman, dengan jam terbang itu nanti bisa diasah gitu ya, sehingga dan dapat dipelajarin. Sehingga saya sih melihatnya punya potensi besar para widyaswara ya, tidak di BPSDM ya, tidak hanya di Provinsi Sumatera Selatan, itu punya potensi besar gitu ya. Kenapa? Karena para widyaswara ini juga menjadi ujung tombak ya di BPSDM, sementara nanti pelatihan pengadaan dan barang jasa pun juga tempatnya di BPSDM Dan seperti kayak nanti gitu. fasilitas tersedia itu tidak bisa Betul bisa ya, hadir fasilitas yang sudah ada waktu. ya, yang di luar non widyaswara Iya. karena kesibukannya tidak bisa. Itu yang kayak yang gitu. takutkan. Betul, Berarti betul, itu ya. angin segar lah untuk Betul, bagi widyaswara Para pertama, widyaswara. mungkin, Pak ya. Ya, Baik Pak Hari, Ya. apa yang disampaikan Pak Hari sangat menarik. Kami ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Semoga ini bisa menjadi menjadi awal yang baik bagi kita, bagi Sobat 7, Siap. khususnya aparatur sipil negara yang mau terlibat dalam pengelolaan barang dan jasa. Jangan lupa itu menjadi kewajiban segera berbondong-bondong ke BPSDM Prop Sumsel untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa. Kami akan terus tentu dengan dukungan dari LKPP. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan apa tadi Pak namanya 80 tadi, ada yang lebih lagi desa program pelatihan program pelatihannya ya, itu mungkin bisa kami tambah 2 lagi mudah-mudahan itu Pak ya. Terima kasih Pak Hari kesempatannya. Sama-sama Pak Hari langsung terbang hari Iya, karena tugas lain terpaksa kami harus meninggalkan. Ucapkan terima kasih yang banyak bimbingan Pak Hari tadi agar kami bisa lebih baik, bisa mencapai apa yang kami inginkan. Pak Hari izinkan kami untuk membacakan pantun. Boleh, silakan. Ya, silakan. Beli pempek lenggang di samping IP. Cakep. Mampir juga ke pempek seberang ulu. Cakep. Selamat datang Pak Hari dari LKPP. Semoga reakreditasi BPSDM Sumsel sukses selalu. Cakep. Baik, Sobat 7, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Sobat 7 untuk terus menonton channel YouTube kami. Jangan lupa juga untuk subscribe demi kelancaran channel YouTube kami, dan juga mampir ke akun Instagram, akun TikTok kami. Terima kasih Sobat 7. Kami akhiri podcast pada hari ini dengan narasumber yang sangat kompeten, yang sangat kami harapkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akhiri dengan tagline Pak Hari, mari kita 7 bersatu mencapai tujuan.